Bagian ini sebenarnya adalah sempalan dari bagian sebelumnya. Saya pisahkan atas pertimbangan materi bahasan di sini menjebak dan membantutkan sebagian besar orang Kristen. Oleh karena itu, Alkitab menaruh perhatian khusus. Apa itu? Yaitu harta, uang, atau mamon. Dari bahasa Aram mamona. Terserah Anda menyebutnya. Berhala yang satu ini oleh banyak gereja bahkan dipadankan dengan Allah yang hidup. Maksudnya dipadankan itu apa? Banyak orang Kristen tidak peduli jemaat atau bahkan elit gereja sekalipun mengabdi kepada dua Tuhan. Bahkan Kristus yang seharusnya menjadi kepala dan Tuhan, posisinya telah digeser oleh uang. Yang benar. Seperti apa konsistensi Alkitab melihat hal ini? Abraham yang disebut bapak orang beriman dalam Roma 4 ayat 11-12 menjadi contoh bagi kita bagaimana seharusnya beriman, mengikuti jejaknya. Bukan hanya cerita yang diulang-ulang, dikagumi, dan lama-lama menjadi biasa. Dan soal hampir menyembelih Ishak, betapa horrible untuk dibayangkan. Namun, sebetulnya glorious. Tanyakan atau perhatikan, bagaimana seorang ibu yang anaknya mati mendadak. Tangisnya pilu, mungkin histeris, tak terlukiskan. Menerima kenyataan saja, beratnya bukan main. Bagaimana kalau diminta menjadi pelakunya, menyembelih anak sendiri? Sama seperti menonton siaran berita kecelakaan pesawat. Tentu berbeda halnya bila Anda menjadi salah seorang penumpangnya. Suka atau tidak, Roh Kudus pasti atau akan memimpin setiap orang percaya menjalani fase yang horrible ini. Mungkin dalam konteks yang berbeda-beda. Simply karena Ayub yang begitu saleh pun perlu dipastikan, dibuktikan, verified. Tak terkecuali anak Allah pun, Tuhan Yesus, menjalani padang gurun. Apalagi kita, wajar disangsikan. Ada pepatah mengatakan, vertrauen is good, control is better. Percaya itu baik, tapi verifikasi itu lebih baik. Sebentar, bagi manusia sangat dimengerti, namun bagi Allah, bukankah Ia Maha Tahu? Lagi pula, bisakah Yesus gagal menjalani padang gurun? Seorang guru tahu mana muridnya yang cerdas dan bisa menyelesaikan ujian dengan nilai tinggi, dan mana yang kurang mampu, bahkan diprediksi tak bakal lulus. Pertanyaannya, mengapa ujian tetap harus dilaksanakan? Bila tak ada ujian, tak ada nilai yang muncul. Tak ada dasar pijak bagi suatu keputusan yang konkret dan adil. Nah, sebelum lanjut membahas Abraham, saya ingin perdalam paragraf sebelumnya, agak di luar konteks bagian ini. Tidak memakai footnote, sebab penting sekali. Soal menyembelih anak tunggal. Oh, betapa sulit menjelaskan kepada mereka yang belum menikah dan punya anak, apalagi anak satu-satunya. Mungkin sedikit fantasi bisa membantu. Bayangkan anjing Anda baru beranak lucu-lucu. Suatu ketika, anak-anak anjing itu keluar kandang, mati ditabrak orang. Cuma ada satu jalan membangunkan bangkai-bangkai ini. Syaratnya Anda harus merelakan anak sematawayang dikorbankan nyawanya.
Anda ikuti saja perumpamaan saya ini, biarpun rasanya konyol atau berbau mistis. Manusia itu lucu atau jijik di mata Tuhan? Entah. Yang jelas, kita adalah gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26-27. The image of God. Latinnya imago Dei. Tapi, gambar atau fotonya ini sudah rusak. Apa nilainya? Jadi, kita ditebus bukan karena kita berharga, melainkan karena misteri. Sekali lagi, misteri Allah mengasihi kita. Sehingga kita jadi berharga karena kita ditebus. Kita berhutang nilai kepada Tuhan. Dia yang mulanya memberi nilai, dan sekali lagi penebusan telah mengembalikan nilai kita. Ishak adalah tipologi dalam perjanjian lama yang menunjuk kepada Kristus, anak tunggal Bapa. Allah memimpin dengan teladan. Dia tidak menyuruh yang dia sendiri tidak pernah atau tidak mau pikul. Itu namanya konsekuen. Duck lovers akan meratapi bangkai-bangkai papis tadi. Ekstrimnya mungkin dibawa ke vegetarian. Siapa tahu masih tertolong. Diminta bayar berapapun akan dituruti. Tapi mengorbankan anak satu-satunya demi mendapat papis kembali, serius? Tidak bisa saya bayangkan, sungguh. Orang Jerman akan bilang, "Bist du bekloppt oder was? Are you nuts?" Mengapa? Selucu-lucunya anak anjing dan betapapun berharganya, mereka tidak setara dalam satu liga dengan jiwa manusia. Apa yang ada di benak kita waktu membaca Yohanes 3 ayat 16? Kasih Allah begitu besar? Ya, wajar. Karena dia Allah. Dan kita berbahagia menikmati kenyataan ini. Sepintas tidak sulit dimengerti. Tapi, lain kali, coba dibaca sambil menatap anakmu. Sekali lagi, sambil menatap anakmu. Lalu bayangkan anak ini kau bunuh. Harus kau bunuh untuk ditukar dengan bangkai. Sekali lagi, bangkai anak anjing. Saya jamin Anda akan geleng-geleng atau tepuk dahi. Ya, bagaimana kita bisa mengerti? Makin sulit kita cerna kalau kita menyadari tidak ada keharusan bagi Allah menempuh jalur ini. Kenapa menyusahkan dirinya? Seandainya Allah menghancurkan semuanya dan mencipta ulang manusia pertama, it's absolutely fine, totally justified. Coba renungi. Kuliti firman Tuhan. Kontemplasi Mazmur 1 ayat 2. Dan biarkan Roh Kudus mencelikkan mata rohanimu sampai engkau terkagum-kagum. Bagi saya, kasih Allah yang menebus kita dengan mengorbankan anaknya terlampau sulit untuk dipahami. Setelah doktrin Trinitas, manusia ditukar dengan anjing, jelas tak sebanding. Toh sudah jadi bangkai. Pencipta, yaitu Tuhan Yesus, ditukar dengan ciptaan, yaitu manusia, jelas lebih tidak sebanding. Kita adalah orang-orang yang sudah mati dalam dosa. Kejadian 2 ayat 17.
Kristus adalah anak yang tunggal, bukan anak nakal, anak durhaka, bukan anak yang dibuang atau disia-sia. Ia sempurna, satu-satunya yang taat, diperkenan, dan selaras dengan Bapanya. Saya katakan satu-satunya. Seandainya manusia dapat ditebus oleh malaikat, maukah mereka diutus berkorban, dan sanggupkah menyelesaikan misinya? Kalau malaikat berdoa, biarlah cawan ini lalu, maka detik itu mereka berdosa melawan kehendak Allah. Batal semuanya. Tetapi Yesus yang sederajat dengan Bapa berhak mengatakan tidak tanpa berdosa. Untungnya, dia menyelaraskan diri dengan kehendak Bapanya. Sekarang, bisakah Anda sedikit mencicipi bagaimana perasaan Allah Bapa ketika menyerahkan anaknya? Sungguh luar biasa. Ini dimensi atau tingkat yang tak mungkin kita selami. Yang tak mungkin kita selami. Lalu setelah semuanya ini, Allah Bapa membiarkan peluang kita murtad bisa menjadi kenyataan. Renungkan sendiri, apa yang akan kau lakukan dengan anak-anak anjing itu setelah kau korbankan anakmu? Apa kau biarkan sia-sia? Ibrani 11 ayat 8 mengatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Studi Perjanjian Lama meyakini bahwa Ur Kasdim adalah kota perdagangan yang sangat maju. Kapal-kapal merapat di pelabuhannya, dan Abram hidup dalam kelimpahan. Ketika ia dipanggil, ia mesti memilih antara mengikut dalam tanda petik Baal baru, yaitu YHWH, atau kesenangan dan kemewahan. Sedikit catatan, Baal artinya majikan atau pemilik, ilah yang disembah dalam agama primitif. Hal serupa ditempuh oleh Musa. Ibrani 11 ayat 24-27. Tentu saja 4.000 tahun kemudian kita bisa mengatakan Abraham meninggalkan kekayaannya untuk menerima berkat-berkat jasmani dan rohani yang lebih besar. Tapi jangan lupa, hingga wafatnya, Abraham tak melihat penggenapan total dari apa yang dijanjikan. Sebenarnya baru mencicipi saja. Saya tanya, kalau Anda punya pabrik dengan omset yang jelas, apa mau pindah ke Zimbabwe? Di Kanaan, so-called tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya itu, Abraham tinggal di tenda, di tengah-tengah gurun yang gersang. Baik Abraham maupun Musa, keduanya menempuh lorong panjang ketidakpastian. Ini jauh lebih menyiksa daripada melepaskan kepuasan materi. Dalam Ibrani 11 ayat 17-19 dikatakan, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah
yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang, sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Sebelum membahas klimaks tindakan iman Abraham, kita perlu menyadari bahwa orang beriman ini adalah seorang pengecut. Lihat Kejadian 12 ayat 10-20. Dan ia tidak setia memegang janji Allah. Lihat Kejadian 16 ayat 1-3. Iman macam apa itu? Oleh kedua hal itu, ia telah menyangkal kekuasaan dan kesetiaan Allah. Dan sungguh pun kita paham betapa horrible menyembelih anak sendiri sebelum dibakar. Hal itu sebenarnya umum dilakukan para penyembah Baal. Lihat Yeremia 19 ayat 5. Bandingkan perintah di Kejadian 22 ayat 2. Nah, kedua ayat ini harmonis apabila Yeremia 19 ayat 5b dibaca dengan bahasa Kejadian 6 ayat 7. Di mana penyesalan adalah bentuk anthropomorphism, atau digambarkan sebagaimana manusia. Ketika Allah seolah mengingkari dirinya sendiri, tanda kesedihan atau murka. Yesua 24 ayat 2-3 mencatat Abraham berasal dari keluarga yang demikian, tanpa bermaksud menyepelekan pergumulan batin yang dialaminya. Tentu saja. Saya akan bacakan 2 ayat yang tadi sempat disinggung. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Jadi, jejak mana yang harus kita ikuti dari seorang Abraham? Perintah mengorbankan Ishak, anaknya yang tunggal, diberikan setelah Abraham mengusir Ismail dan ibunya. Dengan demikian, selain memang hanya dia anak yang dijanjikan, saat itu Ishak benar-benar sendirian tanpa saudara. Ishak menjadi the ultimate, segala-galanya bagi Abraham. Anda paham arti segala-galanya? Allah membenci matahari kembar. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Yang pertama dan utama dari 10 perintah Allah yang saat itu belum diturunkan. Dan sebenarnya perintah kedua mengenai idol atau berhala adalah elaborasi dari perintah pertama. Inilah frame yang tepat untuk mengerti
Matius 10 ayat 37 dan Lukas 14 ayat 26. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jangankan ibu, bapak, atau anak, sedangkan nyawa sendiri pun bisa menjadi berhala. Bila kita wajib mencintai apa yang Tuhan cintai, membenci apa yang Tuhan benci, maka ada saat-saat tertentu di mana kita harus menyetel ulang prioritas, atau dalam bahasa yang lebih tajam, melepaskan apa yang tak mampu kita lepaskan. Karena itulah yang dibenci Tuhan. Relakan sebelum Tuhan melepasnya apapun itu. Apa yang mustahil kita lepaskan? Pertama-tama nyawa, diri sendiri, harga diri, dan sebagainya. Lalu orang yang kita anggap amat berarti dalam hidup kita, dan akhirnya segala kepuasan materi. Apa yang menjadi Ishak dalam hidupmu? Apapun itu, bukan hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Iblis pun tidak kesulitan mencari tahu. Nah, terkadang orang-orang dekat kita juga tahu, karena mencintai sesuatu atau seseorang berarti menjalani relasi akan tampak dalam perilaku. Orang tua biasanya mahir membaca preferensi anak-anaknya. Manusia saja bisa tahu, apalagi iblis. Bersama Tuhan dan orang tua, ia mengiring perjalanan hidup setiap orang. Musuh ini, yaitu iblis, dia memahami dan menyukai apa yang dibenci Allah. Ia memanfaatkannya. Bukan namanya Tuhan kalau dia tidak tahu sedang dijebak dan diperalat. Iblis tidak menyadari bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. Kejadian 50 ayat 20, Roma 8 ayat 28. Celakanya, anak-anak Tuhan seringkali gagal memahami apa yang sedang terjadi. Itulah persis yang saya alami. Selanjutnya saya akan membahas Ayub. Dari pasal 1 ayat 4-12 saya bacakan. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan mengutuskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya,
Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Seperti yang kita tahu, dalam sekejap, ayat 14-19, sekali lagi dalam sekejap, seluruhnya disikat habis. Bahkan Tuhan mengizinkan iblis menjamah diri Ayub. Pasal 2. Saya pernah mendengar pendiri salah satu gereja terbesar di Indonesia mengatakan Ayub salah dalam ayat 21b yang berbunyi, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Menurutnya, Tuhan memberi, tak pernah mengambil kembali. Mungkin dia ingat lagu kasih ibu, hanya memberi tak harap kembali. Memang Ayub yang saleh itu bukanlah manusia sempurna tanpa dosa. Keyakinannya bisa goyah. Dan Alkitab tidak menutup-nutupi kelemahan semacam itu. Tanpa mempertimbangkan bobot teologis, anggaplah penilaian Ayub itu keliru. Apakah pendeta itu tidak membaca catatan redaksional penulis kitab Ayub? Dikatakan dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayat 22 ditegaskan lagi dalam Ayub 2 ayat 10. Konsekuensinya, penulis pun salah menyampaikan inspirasi Roh Kudus. Ini fatal. Berarti Alkitab tidak bisa lagi dipercaya. Nah, apakah pendeta itu sudah tidak percaya inerrancy and infallibility of the Bible? Sebagai salah satu gereja terbesar di Indonesia, puluhan hingga ratusan ribu jemaat at stake. Beginilah kalau Alkitab dibaca seperti buku cerita, sementara di garasi berjejeran mobil-mobil mewah. Bagaimana rasanya? Sekonyong-konyong semuanya amblas. Uang di rekening hanya tersisa beberapa juta. Sekeluarga mati hangus terbakar sewaktu tidur.
sementara dia pelayanan keluar kota, dan saking terkejutnya dia terkena serangan stroke, mati rasa separuh badan. Jika benar-benar menjalani derita Ayub, mungkin dia dan kita semua sudah tak mampu lagi berkata-kata, hanya tersisa kepahitan dalam hati. Aku tak mengenalmu lagi Tuhan, nyala dari hidupku. Ayub setiap kali membiarkan anak-anaknya pesta mabuk-mabukan. Dan sewaktu teler mengutuki Allah. Mengapa? Ini gejala kasih sayang yang keliru dan berlebihan. Seperti Imam Eli. Baca 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 25. Tuhan Yesus bersabda, jika matamu menyesatkan, cungkil dan buanglah. Kapan terakhir kali Anda mendengarkan khotbah ayat yang keras dan sulit ini? Camkan, kalimat-kalimat yang ekstrim itu mengarah pada isu pemberhalaan. Jika tak mampu mengendalikan diri mesum, maka hentikan dari sumbernya, yaitu mata. Jika lebih menyayangi matamu, maka pemberhalaan, padahal ia menjerumuskan dirimu dalam berbagai-bagai dosa, engkau akan kehilangan jiwamu. Silakan pilih yang mana. Jika tak mau kehilangan jiwa dan matamu, maka tak ada jalan lain. Engkau harus melatih tubuh dan menguasainya. 1 Korintus 9 ayat 27. Seharusnya Ayub bisa menghentikan anak-anaknya. Tak ada pesta yang tak memerlukan biaya. Jika tak mampu menghentikan pestanya, maka hentikan sumber dananya. Entah Ayub keliru menggunakan hartanya, sehingga Allah memiskinkan dan mengambil anak-anaknya. Tadi saya menyinggung perkataan Tuhan Yesus yang keras. Saya bukan menakut-nakuti, sekedar meluruskan wajah Tuhan Yesus yang expose corruptedly. Orang banyak berduyun-duyun mengikutinya. Namun kebanyakan ingin memanfaatkan, manipulatif. Terbukti yang bertahan hanya sedikit ketika ia menyampaikan pengajaran yang sangat keras. Yohanes 6 ayat 60-66. Di perikop sebelumnya, Tuhan Yesus mengajar dengan gaya nyinyir, konfrontatif, dan tidak masuk akal. Di ayat 67, ia bahkan menantang mereka yang masih bertahan. Apa tidak mau pergi juga? Tanyakan kepada motivator masa kini. Guru macam apa ini? Do you believe in true Jesus? The real Jesus?